Ya, halo teman-teman, shalom semuanya. Ya, balik lagi ke siaran di hari Selasa bersama dengan aku. Tapi pasti teman-teman ngelihat background-nya beda ya. Ya emang Novita suka pindah-pindah anaknya. Nah, hari ini kita akan ngebahas sama satu tahun lama amat. 1 bulan ke depan ini kan kita ngomongin tentang resolusi dan refleksi. Nah, jadi hari ini kita akan ngebahas refleksi juga dan resolusi juga untuk tahun 2021, tapi lebih ke arah personality kali ini. Nah, kita akan dilayani juga oleh Kak Iis ya. Jadi buat teman-teman, sama aku akan tetap ingetin ke teman-teman kalau misalnya ada yang mau nanya, kalau misalnya ada juga yang mau sharing juga, ataupun teman-teman nanya tentang, Kak, aku mau bikin resolusi kayak begini nih di tahun 2021 dengan karakter aku yang seperti ini, kira-kira make sense nggak ya, atau enggak gimana ya caranya untuk aku bisa mencapai mencapai resolusi ini dengan karakter aku yang seperti ini. Nah, teman-teman juga boleh bikin pertanyaan seperti itu, atau enggak teman-teman juga bisa kasih pertanyaan seperti itu. Jadi nanti mungkin akan dibantu oleh Kak Iis. Kira-kira tahapannya seperti apa ya gitu. Nah, tanpa berlama-lama aku tahu teman-teman kayak berpikir, aduh kok Novita lama banget ngomongnya, aku mau cepet-cepet dong Kak Iis gitu ya. Oke, aku akan memberikan layar ini kepada Kak Iis. Tapi sebelum aku menyerah terimakan layar ini kepada Kak Iis, aku akan memimpin kita di dalam doa terlebih dahulu. Yuk, kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh sama-sama hadir lagi melalui media virtual ini. Bersyukur untuk media yang secara online ini boleh membantu setiap kami untuk semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, ataupun bagaimana seharusnya kami semakin meningkatkan diri kami lagi ya Tuhan. Dan sebentar kami akan memulai siaran kami, kiranya Tuhan yang boleh turut hadir, kiranya juga Tuhan yang boleh menyertai siaran ini dari awal sampai akhir. Secara khusus juga Kak Is yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan sharing untuk setiap kami nikmati. Kiranya Tuhan yang boleh membantu untuk kami yang mendengarkan sama-sama mengerti, bahkan memahami. Tapi biarlah kami bukan hanya sampai di tahap mengerti dan mendengar saja, tapi biarlah kami juga mau punya hati yang mau mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Biar kami semuanya juga boleh sama-sama semakin bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan juga. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Biarlah Tuhan yang boleh dipermuliakan melalui siaran ini. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saatnya aku akan memanggil Kak Is. Tapi sebelum aku memanggil Kak Is, tunggu, aku ingetin dulu yang pertama, teman-teman boleh kasih pertanyaan atau nggak sharing melalui kolom komen di sebelah sini ya, harusnya sebenarnya. Nah, udah kayak gitu, yang kedua juga nanti setiap materi yang teman-teman butuhin itu akan ada di link deskripsi di bawah siaran ini juga. Dan yang ketiga adalah teman-teman nanti kalau misalnya ada yang kayak ketinggalan, mungkin nanti Kak Iis akan flashback beberapa. Jadi teman-teman misalnya ketinggalan, aduh yang minggu lalu aku belum dengerin nih siarannya. Nah, teman-teman bisa nonton itu di YouTube channelnya Perkantas Indonesia. Atau enggak di Facebook juga ada, jadi teman-teman bisa nonton itu dalam bentuk playlist. Jadi teman-teman nggak akan ketinggalan setiap siarannya seperti itu. Dan buat teman-teman yang mau kasih kritik ataupun masukan atau topik misalnya untuk dibahas di tahun depan, kami juga sangat terbuka buat teman-teman untuk boleh kirim saran, kritik ataupun tema-temanya itu ke @perkantas. Itu ada di Instagramnya. Jadi nanti akan ada admin yang akan ngebales juga, ataupun teman-teman juga boleh komentar langsung di deskripsi komentarnya di bawah gitu. Kalau teman-teman ada yang nggak nontonnya itu pas selesai siaran live, itu juga boleh teman-teman chat kita, entah itu di Instagram ataupun tinggalkan komen di YouTube-nya gitu. Dan saatnya aku akan memanggil Kak Is. Ini beneran aku akan panggil Kak Is. Ini dia Kak Is. Halo Kak Is. Halo Novi, senang sekali kita bisa ketemu lagi Selasa ini. Juga. Walaupun kita berjauhan, tapi kita bisa tetap sering ketemu ya tiap minggu ya. Iya, Novi. Iya, thank you Novi. Seperti yang Novi tadi sharing ya. Oke. Langsung serahkan ke kakak aja ya kayak. Oke. Ya, Novi, thank you, dan thank you juga untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Hari ini, cuaca hari ini hujan. Tadi Novi sudah berdoa di awal. Harap tidak menghambat internet kita, ya, dan kita bisa mengikuti bagian ini sampai selesai tanpa hambatan.
Kalau kita lihat atau kita sampai kepada Selasa ketiga ini, kita kan bicara tentang refleksi dan resolusi untuk tahun depan. Temanya secara khusus adalah healthy personality ya. Jadi bagaimana kita ini tahun depan lebih sehat, aspek apa? Personality. Kalau dilihat di bagian kutipan ya, sebelah kanan saya selalu memberikan kutipan di sebelah kanan. Bapak Ibu dan teman-teman bisa ngikuti itu. Yang di sebelah kanan. Being happy doesn't mean everything is perfect. Ini penting ya. It mean it mean you decide to look beyond the imperfection. Menurut saya bagus banget ini ya. Jadi menjadi orang bahagia itu bukan berarti kita ini segala sesuatu yang kita miliki atau kita punya itu sempurna, enggak. Tetapi adalah kita ini berbahagia kalau kita ini decide untuk melihat lebih atau melihat kondisi beyond dari yang imperfection sekarang. Jadi berbahagia itu bukan karena kita sempurna, enggak ada orang sempurna. Tetapi kita bahagia karena kita bisa melihat di balik ketidaksempurnaan, ya, di luar atau di luar dari semuanya, dari yang tidak sempurna. Atau artinya adalah kita punya harapan bahwa kita akan memperbaiki atau kita bisa melakukan segala sesuatu lebih dari yang nggak sempurna ini sekarang. Ini menjadi penting banget gitu. Kenapa? Karena seringkali jadi aduh, memang aku ini gak bisa maju, misalnya. Aku memang dari dulu gini. Atau dari dulu aku ini sulit ngambil keputusannya, memang aku ini begini. Gitu. Hati-hati kalimat itu. Karena kalimat itu membuat kita tidak bisa, ya. Akhirnya tanpa sadar, kita di bawah sadar itu pun kita tidak mampu berjuang untuk mengatasi. Karena ada orang bilang ini, karakter kan, kalau kita bicara personality, bicara karakter, bicara kepribadian, itu kan dari sononya, begitu ya. Apakah kita bisa berubah? Bapak Ibu dan teman-teman, mari kita lihat dari sudut pandang firman Tuhan. Yaitu apa? Bahwa kita ini dicipta oleh Tuhan. Kemudian karena seperti Adam dan Hawa ya, jelas jatuh dalam dosa, membuat kita ini tidak sempurna, cenderung berdosa, cenderung karakter kita ini masih elek-elek, masih buruk-buruk begitu. Tetapi kita percaya, ketika kita sudah berjumpa dengan Kristus, maka Tuhan yang mengubah kita, memproses kita. Memang kalau bicara karakter, bicara tentang kepribadian ini produk yang lama, memang kita akan seringkali terjebak kepada aku sejak lahir begitu misalkan. Aku sejak dulu itu memang introvert lah aku ini, susah lah bergaul. Nah gitu. Akhirnya sekarang ini kalau mau bergaul atau punya proyek-proyek untuk ketemu banyak orang, kita punya sejuta alasan untuk tidak melakukannya. Dan itu yang membuat kita jadi tidak seproduktif yang seharusnya, padahal kita punya potensi. Ya, itu cara pandang kita lihat personality. Tetapi kutipan ini mau mengatakan being happy itu bukan karena kita perfect. Being happy itu kalau kita ini memutuskan, mengambil keputusan, kita itu bisa melihat apa yang tidak perfect sekarang ini atau yang masih belum sempurna dan kita mau berjuang ke sana bersama Tuhan ya. Dan saya melandasi diskusi kita ini, mari kita lihat di sini Roma 8:29 sama Filipi 2:3, 7 sampai 8. Kalau kita mau tahun depan lebih sehat dari aspek personality, itu seperti apa ya? Kita lihat Roma 8:29. Mari kita lihat dan bagian itu saya akan baca demikian. Sebab semua orang yang dipilih Tuhan dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk, mari kita perhatikan, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, Tuhan Yesus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara.
Jadi menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Artinya adalah proses terjadi. Proses yang Tuhan janjikan bahwa itu terjadi bagi kita. Semua produk dari keluarga manapun. Atau kalau teman-teman yang membahas tentang kepahitan dan mungkin juga pernah mengalami kepahitan-kepahitan dan pelecehan atau seperti apa. Kadang-kadang itu membuat kita melihat diri kita ini tidak baik gitu. Tetapi sekali lagi Roma 8:29 ini bicara tentang apa? Menjadi serupa, proses menjadi serupa Kristus. Jadi ini pengharapan orang percaya, ini targetnya, dan akhirnya kalau kita ini tahun depan karakter kita lebih baik, itu bukan sebuah angan-angan. Tetapi itu bisa terjadi kalau kita berproses bersama Tuhan. Prosesnya seperti apa? Karena kepengalaman mungkin ada berkata, sejak awal tahun sudah Tuhan berikan aku kesabaran dan berdoa untuk itu. Tahun tetap saja tahun depan kalau ada mengalami situasi yang sulit, kemudian kita tidak sabar lagi dan kemudian kita menyimpulkan, ya kan, emang aku nggak sabaran, gitu. Jangan-jangan karena kita belum tahu tekniknya. Tekniknya apa? Menjabarkan lebih detail. Nah, sore ini saya coba men-sharingkan seperti apa karakter mana yang kita ini mau berubah. Sekali lagi berubah bersama Kristus dan detailnya apa supaya kita mengalami kesuksesan gitu ya. Oke, yang berikutnya di dalam Filipi pasal 2 ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau slide sebelumnya atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kalau Roma 8:29, saya ingin menegaskan ini harapan. Ini bisa terjadi bahwa kita akan mengalami proses perubahan itu bersama Kristus. Malah luar biasa, Rasul Paulus berkata bahwa menjadi serupa dengan gambaran anaknya, seperti gambaran Tuhan Yesus. Bagi kita orang berdosa ini. Itu menunjukkan kita bisa berproses dan kita punya harapan untuk berubah. Nah, berubah sampai mana ujungnya? Sampai mana ujungnya? Kalau Selasa lalu, ujung dari emosi yang sehat itu apa? Yaitu punya hati sukacita Tuhan. Itu targetnya, ya. Nah, sekarang yang kedua adalah, aspek personality. Ujung dari apa? Ujung dari target kita menjadi pribadi yang makin hari makin sehat itu apa? Yaitu makin rendah hati. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari diri sendiri. Jadi karakter yang terbaik, karakter yang ujung goalnya kita rendah hati seperti Tuhan Yesus yang rendah hati. Seperti apa? Kita lihat slide berikutnya di Filipi pasal 2 ayat tadi 3 udah kita baca, 7 dan 8, yaitu apa? Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi rendah hati sampai mana ujungnya? Rendah hati sampai mengosongkan diri. Istilah mengosongkan di sini kenosis di dalam bahasa aslinya itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu menahan diri keilahiannya supaya sepenuhnya jadi manusia dan akhirnya menyerahkan diri di kayu salib sebagai manusia berdosa. Ujung atau target goal kita goal ujung dari target karakter Kristen yang serupa Kristus, puncaknya itu apa? Yaitu rendah hati dan punya keberanian untuk hidup berbagi. Tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi hidup berbagi. Hidup makin rendah hati, makin serupa Kristus, makin
punya hati berbagi seperti Kristus berbagi. Waktu kita tahu istilah taat sampai mati, kita tahu apa itu. Ini adalah pengorbanan Yesus yang luar biasa bagi manusia yang berdosa. Tidak ada satu bagian pun yang tersisa. Semuanya diberikan. Dan ya, semuanya diberikan. Dan itu sesuai dengan kehendak Bapa. Jadi kalau begitu seperti apa? Yaitu kita mau rendah hati dan makin hari makin punya keberanian untuk berbagi. Makin hari makin kita ini mau melayani orang lain. Ya, bukan jadi pusatnya. Apakah berarti kita ini tidak bekerja? Bekerja tentu saja. Apakah berarti kita ini hidup untuk melayani hamba Tuhan penuh waktu? Tidak selalu. Kita bisa bekerja di mana saja sesuai dengan peran tugas kita masing-masing. Tetapi hati kita punya hati yang mau berbagi demi kepentingan Tuhan, kepentingan pekerjaan Tuhan, bagi kepentingan orang lain. Jadi sama sekali di dalamnya jelas ada integritas, pribadi yang integritas di sana, ada pribadi yang suka menolong, ada pribadi yang jelas aspek yang sukacita, kerelaan, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman, kalau kita mau menjadi pribadi yang sehat, ujungnya itu seperti apa yang mesti kita lakukan, resolusinya, ya, resolusi. Nah, sebelum sampai ke sana, kita coba jabarkan dulu lebih detail. Kepribadian yang sehat itu seperti apa, ya? Healthy personality, pribadi yang sehat itu seperti apa? Kepribadian sehat, ini definisinya. Kepribadian yang sehat adalah kepribadian yang bertumbuh dan dewasa. Bertumbuh dan dewasa. Itu berdasarkan Efesus pasal 4, 12-16. Bapak Ibu teman-teman ya, teman-teman staf Perkantas atau yang biasa pelayanan di Perkantas tahu persis ini. Ini adalah seperti tujuan dari kelompok KTB pemuritan, yaitu bertumbuh terus, bertumbuh dewasa, bertumbuh. Aspek apa? Semua aspek di situ itu jelas sekali. Ya. Dan karakteristiknya apa? Pribadi yang sehat ini aware, memiliki awareness, ya, aware dengan kondisi diri dan berespon dengan cepat dan tepat, seperti benih yang di tanah yang subur. Masih ingat ya, Matius 13:1-23, Bapak Ibu teman-teman bisa baca di rumah, ya. Di situ bicara tentang apa? Bicara kalau benih itu tertanam ya di tanah yang subur, maka itu akan langsung mengalami pertumbuhan dan berbuah lebat. Kalau ternyata benih itu masuk di bebatuan, ya tumbuh sebentar, kena bebatuan, habis. Atau baru bertumbuh, ada burung yang ambil, hilang. Tapi kalau benih itu bertumbuh di tanah yang subur, maka benih itu akan bertumbuh, berbuah. Karakter yang dewasa itu adalah karakter yang sensitif dengan suara pimpinan Roh Kudus. Melalui orang sekitar kita, melalui pembacaan Alkitab, melalui khotbah yang kita dengar, melalui ceramah, melalui saat teduh, itu kepekaan. Jadi cepat begitu. Jadi realita memang bahwa nggak pernah kok, nggak ada, kita itu nggak ada masalah, nggak pernah gitu. Tetapi kalau punya masalah atau mengalami duka cita karena kesulitan, itu tidak berlama-lama di sana. Itu saya sudah bahas di Selasa yang lalu ya. Tetapi di sini adalah kalau karakter atau kepribadian itu semua tindakannya cepat. Apa cepat? Ngambil keputusan cepat. Apa cepat? Begitu. Lahir dari apa? Aware. Kita sadar salah, benar, baik, ngambil keputusan cepat. Kalau ada kondisi ini ngambil keputusan itu cepat. Itu maksudnya. Itu kalau bertumbuh dan dewasa. Tetapi Bapak Ibu teman-teman, nah kita ini berproses, kadang-kadang ada yang berkata begini, loh kadang-kadang kita bisa cepat kok ngambil keputusan, tapi kadang-kadang lama sekali. Kadang-kadang minta pendapat ini, minta pendapat banyak orang, malah kita bingung. Nggak bisa jadi, bisa dan wajar, tidak apa-apa. Tetapi yang dimaksud makin dewasa, makin hari, makin cepat. Kenapa? Karena tidak dikuasai emosional. Tidak dikuasai emosi, ya, tidak emosional. Nah, itu biasanya lebih rasional, lebih segala sesuatu lebih cepat.
pengambilan keputusan dan tindakan-tindakan. Itu artinya. Yang kedua adalah self love. Self love ini sudah dibahas di sesi-sesi sebelumnya, silakan melihat lebih jauh. Tetapi ini adalah karakteristik kepribadian sehat itu self love. Jadi mengasihi diri sendiri dan akhirnya apa? Dapat hidup lebih efektif. Artinya, mengasihi diri sendiri di dalamnya ada unsur menghargai diri sendiri. Menghargai kelemahan dan kelebihan diri sendiri. Jadi akhirnya karena tahu secara proporsional kita itu self love, mengasihi diri sendiri, dapat hidup lebih efektif. Kenapa? Karena tidak terlalu banyak waktu kita terbuang sia-sia. Bukan berarti begini, waduh ini loh ada satu temen yang kerjanya pagi siang malam sampai akhirnya dia nggak pernah istirahat, dia itu hidup efektif. Tidak ya, bukan. Jangan-jangan itu workaholic, malah buruk ya. Bisa begitu. Tetapi self love dan dapat hidup lebih efektif ini adalah pribadi yang kemudian dia tahu kapan istirahat, kapan tidur, kapan jalan-jalan, kalau yang berpacaran kapan pacaran. Nah, ini penting sekali ya. Saya ketemu dengan mahasiswa, dia cerita bahwa ada temennya itu rohani luar biasa, sampai dia nggak mau ada waktu untuk pacaran. Oh, saya bilang salah lah, gitu begitu. Kenapa? Pacaran itu bagian yang baik untuk persiapan pernikahan. Jadi kalau udah punya pacar, lah pacaran lah, gitu. Kalau kita ini memang punya peran tugas tertentu apa, nah itu dikerjakan itu maksimal, begitu. Ya, jadi dapat hidup lebih efektif, tidak pernah ada waktu yang terbuang sia-sia. Misalkan ngobrolin tentang orang gitu ya, kalau orang Jawa bilang ngerasani itu ya, bicarain sama orang sih tidak perlu-perlu gitu. Main game berlama-lama ya tidak perlu. Beda dengan orang kalau kerjaannya gamer ya, lain lagi. Tetapi ini bisa seperti itu ya, jadi memakai waktu efektif. Nanti kalau ada yang tertarik kita boleh silakan nanya ya. Yang ketiga adalah mudah membangun dan memelihara relasi yang sehat. Saya ingin simpulkan 3 hal ini saja yang sederhana. Saya simpulkan supaya kita gampang ingat. 3 ciri pribadi yang sehat adalah aware terhadap kondisi diri, kondisi emosi ya. Kalau aku ini sedang wajahku elek karena tersinggung, itu cepat sadar, begitu. Kalau marah-marahku nada tinggi sudah tidak proporsional, aku cepat sadar. Nah, kemudian aku dapat berespon. Kalau ada masalah apa, cepat ngambil keputusan. Nih. Itu yang kedua adalah hidupnya efektif. Tidak ada waktu terbuang sia-sia, gitu. Semua efektif. Nih. Sekali lagi, tahu jam tidur, ada jam tidur, jam jalan-jalan, jam ngobrol sama teman-teman, jam ngopi, jam curhat-curhat sama teman, itu tahu jamnya, gitu. Pertanyaannya, ngobrol sama teman itu efektif ya? Efektif kalau ngobrolnya itu memang membangun. Nah, itu artinya ya. Dan yang ketiga, mudah membangun dan memelihara relasi yang sehat. Saya tidak membahas bagian ketiga ini akan saya bahas di Selasa kelima di bulan ini. Di tahun Selasa terakhir tahun ini saya akan bahas tentang relasi yang sehat dan tidak sehat ya. Tetapi saya ingin simpulkan, kalau begitu apa? Tahun depan saya mau lebih sehat, begitu. Dari sudut mana? Karakter tertentu iya, tetapi supaya kita ini bisa resolusi yang efektif dan dapat dievaluasi, maka kita ini perlu mundur detail dulu seperti apa kita ya. Nah, saya memberikan contoh pertanyaan-pertanyaan refleksi yang contoh ini supaya kita bisa punya gambaran ya. Setelah pertanyaan ini saya ingin berhenti di segmen 1 ini supaya nanti bisa Novi bisa memberi komentar atau semacam apa. Contohnya ini saya jelaskan pelan-pelan. Contoh pertanyaan refleksi. Apakah Anda mudah mengenali reaksi emosi Anda? Reaksi emosi. Jadi tadi seperti penjelasan tadi, reaksi emosi tadi itu. Apakah kalau lagi tersinggung, cepat enggak sih kalau rasa bahwa kita tersinggung? Kan tersinggung wajar kan? Kalau ada orang itu sedang menjelek-jelekkan kita ini dikritik habis-habisan dan kita tersinggung, wajar enggak sih? Wajar.
dan kemudian wajah kita nggak enak. Wajar nggak sih? Wajar lah. Nggak pernah ada kritikan itu yang tidak memerahkan telinga. Nggak ada. Tetapi kalau telinga kita ini merah, kita menyadari nggak? Seperti itu ya. Kita menyadari tidak. Nah, itu yang kita mulai cek. Gitu. Kalau misalkan aku karakterku ini cenderung suka menunda kerjaan misalkan. Nah, kita sadari nggak sih kalau aku ini sudah mulai menunda? Dan yang kedua pertanyaannya adalah apakah Anda cepat dan tepat berespon di setiap situasi dan kondisi? Misalkan lagi tidur-tiduran, mau ada tugas nih, jelas ada tugas, tapi kita bilang nanti aja. Ketika kita menunda, seberapa kita itu akhirnya betul-betul ketiduran, betul-betul setengah hari habis nggak ngerjain apa-apa, atau kita sudah cepat, aduh kok aku males ya, sadar kalau males, dan cepat tahu, cepat semangat lagi. Nah itu artinya cepat berespon dan kita cepat mengambil keputusan di situasi dan kondisi ini. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, jika mempertimbangkan kemampuan dan fasilitas yang Anda miliki, apakah Anda produktif? Artinya begini, kalau kita ini, IQ kita ini tinggi, kita ini di tempat kos misalkan, teman-teman mahasiswa di tempat kos, fasilitasnya oke. Papa mama kasih kita kamar kos yang oke sekali, tempatnya nyaman, ada AC, ada semua buku, sampai kadang-kadang jarang ke perpustakaan karena papi mami memberikan fasilitas untuk membeli buku saja, supaya kalau di perpustakaan minjem buku mungkin ngantri-ngantri, nanti telat bikin tugas, nah, si papi mami lebih cenderung sudah buku butuh apa beli saja, toh nanti di buku nggak pernah terbuang misalkan akhirnya. Fasilitas gitu enggak. Kalau dengan begitu banyak fasilitas untuk kuliah dengan kamar yang nyaman, di kamar sendiri bisa mengerjakan tugas, produktif enggak? IPK-nya berapa? Gitu. Atau yang lain juga. Kalau kita ini dengan fasilitas yang ada, misalnya fasilitas yang ada itu artinya kita udah bekerja, tempat kerja kita nggak jauh dari rumah, kita hanya jalan kaki saja ya ke rumah, ke kantor misalkan, jalan kaki udah nyampe kantor. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak waktu untuk persiapan seperti banyak teman, si naik bus, nunggu bus, kemudian ngantri-ngantri kadang-kadang bus atau naik MRT atau apa, yang mesti berangkat lebih pagi. Misalkan dapat fasilitas jalan kaki doang, nyampe kantor. Nyampe kantor kita punya posisi yang enak, kerjasama dengan tim enak gitu. Semua baik, kita produktif enggak? Itu menjadi pertanyaan. Berdasarkan semua fasilitas. Kemudian ada yang berkata gini, wah Bu, saya ini di tempat pekerjaan itu sulit sekali, kerjasama sulit, begitu. Kerjasama itu sulit, dari rumah ke kantor itu 1 jam, itu kalau semua lancar, kalau nggak macet, kalau nggak hujan angin, kalau nggak banjir, itu terjadi. Jadi kondisi yang sangat berat. Nah di dalam kondisi yang berat itu, seberapa Anda bisa produktif? Nah, itu cara-cara kita menilai karakter kita. Nanti kita akan jumpai. Kalau ujung dari semua karakter yang sehat lah, kan rendah hati. Rendah hati, kemudian kita ini tetap bisa hidup berbagi. Jadi akhirnya apa? Jelas bagian ini didasarkan dengan rasa syukur kan, emosi yang terkontrol, yang lebih sehat, yang Selasa lalu itu menjadi bagian ini, kita bisa tetap ucap syukur enggak? Kalau kita tetap bisa mengucap syukur dan tetap kita bisa produktif, berarti aspek itu kita baik. Nah, tinggal aspek apa yang perlu dievaluasi. Jadi, waktu kita mau evaluasi karakter kita, itu ya boleh kita ini detail-detail, misalnya, ya aku kurang rajin, aku suka nunda kerjaan, aku tidak sabar, aku suka ngomel-ngomel, aku itu suka dendam nggak selesai, aku sering kali iri hati, kadang-kadang kerjaanku ini buruk, atau IPK ku ini pas-pasan 3,0 misalkan, aku mau lebih rajin lagi.
itu boleh, bukan buat resolusi gitu, boleh baik, tetapi yang paling mendasar yang perlu kita detailkan dulu dengan cara ini, ya. Dan yang keempat, apakah Anda mudah memulai relasi? Apakah Anda termasuk pemalu? Apakah kadang-kadang punya alasan, aku itu introvert, Bu, aku tuh introvert, jadi nggak bisa bergaul gitu. Introvert, ekstrovert itu esensinya adalah kita ini makhluk sosial. Jadi pasti kita bisa berelasi dan kita ini harus berelasi dan bisa membangun relasi. Hanya bedanya kalau tipe introvert, tipe pemalu, mungkin temannya nggak banyak. Tetapi ya harus karena kita makhluk sosial. Kalau pada akhirnya kita dengan berbagai alasan, waduh aku ini tipe introvert, aku tidak bisa memulai, nah berarti itu yang perlu dikoreksi. Itu yang pribadi kita harus yang lebih sehat, pribadi yang sehat tuh bisa memulai relasi. Nah ini sekali lagi saya akan bahas lebih banyak waktu Selasa ke terakhir di tahun ini. Bapak Ibu teman-teman jangan lupa mengikuti di sesi itu. Nah sekarang saya ingin rangkumkan dulu. Jadi seperti apa? Kalau kita merindukan punya healthy personality atau healthier ya, jadi kita mau sehat, kepribadian kita itu makin sehat ke depan, makin sehat. Seperti apa? Maka di awal, di sesi di Selasa yang pertama, Bapak Ibu silakan teman-teman kalau mau tahu lebih utuh, ikuti ya sesi yang di Selasa pertama di channel ini, maka saya menjelaskan bahwa kita ini harus makin bertumbuh, makin bertumbuh, makin sehat di semua aspek. Aspek secara fisik mesti, emosi, ya, fisik, emosi, kemudian kepribadian, kerohanian, dan relasi. Ya, itu utuh. Nah, kalau kita bicara tentang personality, sebenarnya nggak pernah lepas dari kaitan-kaitan sebelum dan sesudahnya, yaitu emosi yang sehat, rohani yang sehat, ya. Jadi itu kesatuan. Hanya kalau kita fokus kepada kepribadian hari ini, saya lebih ngomong tentang tingkah laku, respon kita, tindakan-tindakan kita, ya, untuk bagaimana kita bisa lebih sehat. Saya sampai sini dulu, ya. Mungkin ya, Novi ada komentar atau ada pertanyaan. Ya, Novi hadir. Oke, thank you Kak Is untuk pemaparannya sampai sejauh ini. Tapi sebelum aku memberi respon atau enggak, aku sebenarnya punya satu pertanyaan. Aku akan memberi, aku mau menjelaskan dulu teman-teman. Rupanya kita emang ada kesalahan teknis di YouTube-nya Perkantas. Rupanya belum live di YouTube-nya Perkantas karena itu aku kurang tahu kenapa. Dari tadi aku di belakang layar mencari tahu ya, ada apa dengan YouTube-nya Perkantas. Jadi nanti buat teman-teman yang mau nonton, tadi aku sempat beberapa dapat SMS. Itu nanti teman-teman bisa nonton di YouTube ya. Nanti yang di Facebook ini aku akan download dulu. Jadi nanti kita akan taruh di YouTube. Jadi nanti teman-teman bisa nonton di YouTube-nya. Dan ini ada pertanyaan juga apakah di save di YouTube? Iya, kita ada save-nya di YouTube. Jadi teman-teman yang mau nonton, yang biasanya nonton di YouTube, teman-teman bisa nonton dulu di Facebook. Ataupun nanti buat teman-teman yang nontonnya nanti kita akan posting dalam bentuk postingan. Jadi bukan live seperti itu. Jadi kayaknya ada kesalahan teknis. Dan terkait pemaparan kakak tadi, sebenarnya aku ada pertanyaan seperti ini kak. Kakak tadi mengutip ayat dari ini kan, kayak mementingkan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan diri sendiri. Nah, terus sebenarnya kan, ya, aku sudah kembali ya. Nah, halo, aku beneran balik nggak ya? Oke. Nah, kira-kira Kak, kalau misalnya ngomongin tentang self love dan kepentingan di atas kepentingan pribadi gitu, itu kan sebenarnya kan agak kalau konteksnya dunia kan itu agak rancu Kak. Maksudnya gini loh, biasanya yang aku tahu kalau misalnya di atas lebih mementingkan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan sendiri, itu tuh kan kalau ngomongin self love kan tentang yang penting bagaimana aku senang, aku bahagia. Yang aku tahu seperti itu konteksnya ya. Nah, tapi kakak ngomongin tentang mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Itu kan jadi kayak, gimana ya, kayak bertentangan gitu.
Berarti bagaimana mungkin aku bisa mencintai diriku ketika aku justru harus memprioritaskan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi aku. Nah itu gimana dong Kak untuk bisa mempunyai kayak healthy personality juga? Ya, thank you responnya Novi. Kalau self love itu artinya mengasihi diri sendiri. Jadi seperti perintah Tuhan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi artinya di situ kita bisa berbagi secara benar, secara tulus. Kalau kita ini sudah mengasihi diri sendiri secara benar juga, itu artinya. Jadi apakah bertentangan, apakah kontradiksi? Tidak sama sekali, tidak kontradiksi. Tetapi tinggal definisinya saja yang berbeda. Nah, secara umum, orang umum setuju sekali yang Novi bilang, secara umum orang dunia berkata, ya mengasihi diri ini semua untuk diri sendiri. Kalau punya makanan ya aku simpan sendiri, sampai tahu-tahu lo expired, gak sempet bagi, itu contoh ekstrimnya ya. Tetapi adalah bagaimana kita ini mengasihi diri secara proporsional. Kenapa? Karena pada dasarnya Tuhan itu memanggil kita menjadi makhluk sosial. Ketika kita berbagi, di situ loh letak bahagianya kita. Sebenarnya sana. Sebenarnya kuncinya di sana gitu. Jadi perintah Tuhan berbagi, kasihilah sesamamu. Setelah kasih Tuhan, langsung kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi nggak pernah ada perintah Tuhan yang merugikan kita, nggak pernah. Perintah Tuhan itu selalu perintah yang membuat kita baik. Oke. Seperti itu. Jadi poin yang keduanya adalah sisi yang lain ya, Novi. Orang yang mengasihi diri sendiri itu tahu kebutuhan diri sendiri. Misalkan ya, ada ini biasanya banyak teman, sangat banyak teman, baik mahasiswa atau alumni. Kerjaannya banyak, tetapi dia ini sungkan menolak, bantuin ya, akhirnya ya terus berbagi terus dong, iya bantuin ya, aduh aku nggak bisa jemput loh adik KTB-ku, bisa nggak kamu yang jemput KTB-nya, anak KTB-nya siapa, kok bisa minta tolong orang lain, tetapi itu saya, akhirnya dia orang bilang sungkanan, nggak tegaan lah, iya, itu kan rasanya, hidup berbagi baik sekali, enggak. Karena dia nggak proporsional, dia tidak proporsional. Kenapa? Karena dia tidak bisa melihat begitu, tidak bisa melihat yang tepat begitu. Mana yang bagian yang harusnya bisa dicegah dan mesti mana yang harus bilang tidak, mana harus bilang iya. Jadi mungkin yang lebih harus dilihat itu adalah kalau kita bisa mengasihi diri kita secara benar ya, kayak misalnya konteksnya itu juga pun harus dari Alkitab juga gitu. Maksudnya sebagaimana kita mengasihi diri kita, jangan jadi egois jatuhnya. Mengasihi diri itu mencintai diri itu bukan egois, tapi harusnya secara jelas. Oke, thank you Kak. Boleh dilanjutkan dulu. Oke, ini masih ada yang bertanya di saya, kenapa nggak bisa, nggak muncul gitu. Ya. Seperti penjelasan Novi tadi, masih ada yang bertanya, nggak bisa ditangkap siaran ini. Oke, harap kita nggak kepotong, tetap terrecord sehingga Bapak Ibu, teman-teman yang baru bergabung bisa melihat siaran ini dari depan, mungkin nanti begitu ya, harap sabar. Baik, saya ingin teruskan. Nah, kalau kita ini menjadi pribadi yang sehat ya, menjadi pribadi yang lebih sehat maksudnya tiap tahun kan kita mau lebih sehat ya. Jadi artinya apa? Tiap tahun kita ini mau makin hari makin bisa berbagi, makin hari makin menjadi berkat bagi banyak orang, makin hari makin kita taat sama Tuhan, makin hari makin tindakan-tindakan kita ini tindakan-tindakan yang makin efektif hidup kita. Nah, seperti itu ya. Nah, lebih jauh saya ingin kita sama-sama belajar, yaitu seperti apa kepribadian itu sendiri ya. Kepribadian kita ini produk dari mana dan seperti apa. Kita lihat share screen ya, kita lihat slide berikutnya.
Menurut Gordon Allport, kepribadian itu adalah organisasi dinamis dari sistem psikofisik dalam diri individu yang menentukan penyesuaiannya yang unik terhadap lingkungan. Jadi mari kita belajar, mari kita ikuti pelan-pelan. Kalau begitu kepribadian itu seperti apa sebenarnya? Saya senang sekali dengan definisi ini. Jadi kepribadian itu organisasi dinamis ya. Kata dinamis ini menunjukkan bahwa kepribadian bisa berubah-ubah. Psikofisik ada hubungan yang erat. Ini ya, satu bisa berubah-ubah, psikofisik itu ada hubungan erat, dan hubungan ini terorganisasi secara bersama mempengaruhi pola perilaku. Jadi perilaku kita, tindakan kita sangat dipengaruhi oleh emosi yang kemarin ya, yang dibahas. Tadi saya sudah membahas tingkah laku kita ini ya. Kita ini sabar, kita ini cepat kerjanya atau kerjanya pelan-pelan, kita ini takut ketinggian gitu ya, atau kita ini tipe orang yang bisa ikut jadi pembalap, menjadi pembalap begitu. Tapi ada orang yang enggak cocok dia kalau jadi pembalap tuh deg-degan. Dia lebih suka itu olahraganya itu catur. Nah, gitu. Sejak kecil itu sukanya main halma gitu. Ada yang lari-lari sejak kecil, dia sering lompat-lompat, walaupun perempuan ya, lompat-lompat, mungkin kalau rumahnya punya pohon, nah dia bisa manjat pohon. Nah, itu keunikan-keunikan, dan keunikan itu produk dari mana? Itu adalah perpaduan antara, di sini katakan psikofisik, psikologis kejiwaan kita dan fisik kita. Dan itu berubah, karena berubah kenapa? Ya karena fisik kita ini berubah. Kalau kita ini sejak awal, produk dari mana kita ini? Kita sejak awal kalau bicara tentang fisik, itu adalah herediter, keturunan. Jadi sifat dasar itu juga keturunan beberapa persen ya. Ada bagian pengaruh tingkah laku kita dipengaruhi oleh sifat dasar. Nah itu sekali lagi, itu bagian dari keturunan. Termasuk juga tadi sifat yang banyak bergerak gitu ya. Jadi anak yang banyak bergerak. Contohnya begini, mungkin Bapak Ibu teman-teman pernah saya memberikan contoh ini. Nah, saya ingin ulang untuk memperjelas dalam konteks ini. Ini ada survei. Survei dua kelompok anak ya, kedua kelompok anak. Nah, si anak ini kemudian bertumbuh dengan ya sama papa mama yang cinta anak ini dan seterusnya. Dari surveinya ada kelompok anak yang memang tadi cenderungnya suka main. Kalau anak perempuan ya main boneka, anak laki-laki juga mainnya ya main karet atau apa. Tapi satu kelompok lagi anak yang sukanya sejak kecil tuh lompat-lompat, nggak habis-habis. Dia ini kalau ada apa saja, baik laki atau perempuan, itu apa saja yang bisa dipanjat dia suka memanjat, gitu ya. Jadi terus kalau naik sepeda, tiba-tiba kalau anak-anak yang gini ya, anak-anak manis ini orang bilang secara umum anak manis, dia kalau belajar sepeda ya belajar pelan-pelan, hati-hati gitu. Yang satu langsung bisa naik sepeda, langsung dia bisa tabrak kan itu tabrak. Karena apa? Karena masih kecil nggak ngerti resiko kan. Tabrak gitu, guling, hahaha, ketawa lagi, naik lagi. Nah, tipenya begitu. Nah, kemudian menjadi besar. Kelompok ini anak-anak nih ya, jadi besar. Yang kelompok anak manis itu, waktu makin gede olahraganya kalau laki-laki tadi itu, main catur, main boneka, begitu. Tetapi kelompok yang kedua, laki atau perempuan ini, ternyata memang tadi itu, yang olahraga, yang lompat. Nah, kemudian ada suatu survei khusus diteliti, ada satu anak laki-laki yang dia olahraganya itu apa? Balapan. Racing, ya jadi gitu. Dan kemudian yang lain dari kelompok ini adalah terjun payung. Ada pendaki terjun payung. Beda banget ya, waktu dicek susunan otak dua kelompok anak ini berbeda sekali, susunan otaknya.
Metabolisme peredaran darahnya juga berbeda. Ini loh yang terjadi. Jadi kita mesti paham, kita ini produk dari seperti apa psikofisik kita. Belum lagi kalau misalkan ada anak-anak yang lahir dengan kesehatan nggak terlalu baik, ya, nggak kaget kemudian dia ini lebih pemalu, lebih hati-hati, lebih nggak percaya diri, ya karena punya kekurangan tertentu. Ini yang disebut dengan berubah-berubah kondisi fisik. Kalau sudah makin dewasa, kemudian ada kita yang kemudian secara emosional atau secara kita emosional, ada orang baik perempuan gitu ya, emosional karena hormon, bisa jadi dia nggak sabar bukan apa-apa karena pengaruh hormon. Ternyata dia punya misalkan gondong atau apa begitu ya. Atau kalau misalkan laki-laki mungkin ada darah tinggi jadi lebih emosional atau apa begitu. Nah, artinya adalah tingkah laku ini kalau di dalam definisi Alport ini ada dua aspek secara fisik dan psikologis ya. Fisik dan psikis ini berpadu menjadi tingkah laku kita dan mempengaruhi pola laku yang beradaptasi dengan lingkungan. Jadi tergantung lingkungan siapa. Lingkungannya bagaimana? Kalau lingkungan itu kondusif, anak baik anak yang manis, yang cenderung pendiam atau lebih pelan, bagi kalem, atau yang lebih agresif. Kalau lingkungannya itu adalah lingkungan yang membuat anak nyaman, membuat anak senang, maka mereka akan bertumbuh dengan tanda kutip kalau mau dibilang dia sangat produktif dan dia makin menjadi pribadi yang baik, yang sehat, nah, semacam itu. Nah, kita akan lihat berikutnya. Nah, menurut teori social learning, next kita lihat social learning seperti apa ya. Tingkah laku itu produk dari mana? Saya mengambil salah satunya dari social learning ini. Perilaku seseorang itu ditentukan oleh situasinya, penafsirannya, dan penguatan yang pernah dialami pada tingkah laku yang serupa. Artinya ini, saya berhenti sebentar di sini, ini penting sekali. Nah, tingkah laku kita, ya, tingkah laku kita ini sekarang misalkan Anda tidak produktif sama sekali, misalkan. Tidak produktif itu karena apa? Atau karena siapa? Itu dicek. Situasinya seperti apa? Kalau situasinya sekarang ya, situasi yang sekarang ini adalah situasi yang misalkan rekan kerja tidak kompak, pimpinan memberikan tekanan yang luar biasa, atau kantornya sempit, orangnya banyak, akhirnya udaranya tidak segar. Kantornya sempit, AC-nya tidak bagus, jadi rasanya panas sekali. Jadi akhirnya kalau kita ngomong bicara tentang tidak sabar ya, kalau kita misalkan, oh kok aku nggak sabaran, misalnya seperti itu. Kenapa aku tidak sabaran? Tidak sabarnya itu bukan begini, oke, komitmen aku tahun depan sabar. Ya, komitmen itu baik, tetapi yang perlu akhirnya adalah, yang perlu dicek itu, yang perlu dicek adalah 3 hal ini. Nah, kita tidak sabar itu karena kita berada situasi yang seperti apa? Berada di situasi yang seperti apa? Nah, kita ini akhirnya tidak sabar karena kita mikir apa, penafsiran kita seperti apa terhadap situasi itu. Dan apakah ada yang penguatan punishment reward, itu maksudnya nomor 3 itu kita ngalami punishment reward, misalkan kita ini tidak sabar, bisa seperti itu. Contoh ya. Kalau kita di kantor, ada sesuatu nggak beres, kita itu marah-marah ya. Kita marah-marah dengan kondisi itu. Kita merasa bahwa nggak benar situasi itu. Waktu kita marah kepada pimpinan atau kebijakan, tetapi kemudian teman-teman di sekitar Anda, ada teman-teman yang kemudian support, bener loh, thank you ya kamu marah ya. Nah, kalau kita ternyata marah itu didukung, malah kita akan cenderung untuk menjadi gampang marah, kurang sabar. Bapak Ibu dan teman-teman bisa lihat ini. Jadi karakter kita ya, proses kita atau karakter kita ini ya produk dari ketiganya ini yang kita perlu pahami.
Jadi kalau kita ini mau berubah, mau sabar, nah yang perlu adalah kita teliti dulu, kita nggak sabarnya kenapa? Dengan cara seperti ini. Ya. Baik, yang berikutnya. Next. Nah, kita kan mau lihat lebih jauh, teliti. Next, tentang penafsiran. 5 aspek yang memengaruhi penafsiran kita, ya. 5 aspek yang mempengaruhi penafsiran kita. Jadi kalau tadi ya, tingkah laku kita kan tergantung ya, dipengaruhi oleh cara kita menafsirkan sesuatu, ya, menafsirkan sesuatu. Ya, kita menafsirkan itu berdasarkan apa? Kompetensi kita, kemampuan intelektual kita, sosial kita. Nah, kalau kita misalkan ternyata pemahaman kita ini banyak hal yang susah. Jadi contoh yang paling gampang ya, tentang COVID. Ya. COVID itu macam-macam. Ada orang yang terlalu takut dengan COVID, terlalu takut. Sampai-sampai ini di bulan-bulan pertama ya, bulan 3, 4, 5 itu kan masih banyak orang begitu ya. Kemudian kita sampai keluar rumah aja takut, buka pintu saja. Jangan lama-lama, tutup lagi. Karena semua tegang sekali. Kenapa? Karena kita kurang pemahaman tentang COVID itu apa. Sekarang COVID-nya udah hilang nggak sih? Belum. Tapi orang sudah berani keluar rumah nggak sih? Berani. Kenapa? Karena sudah tahu pemahamannya. Yang penting adalah masker nggak boleh lepas. Sering cuci tangan dan jaga jarak. Setelah orang paham, oke, akhirnya sekarang ini ke pasar sudah ramai, ke mall sudah ramai, karena itu. Tapi ada yang masih nekat-nekat ya, tidak waspada. Tetapi paling tidak, kita kenapa sekarang ini kita tidak pencemas? Karena kita sudah bisa menafsirkan kondisi pandemi ini secara proporsional, ditambah dengan pemahaman tentang COVID. Bisa lihat itu ya. Nah sekarang, kalau kita misalkan kita nggak sabar, itu kenapa? Apa hasilnya yang mendahului membuat kita nggak sabar? Nah itu mesti ngecek dari 5 penafsiran ini ya. Next. Nah, kita lihat berikutnya, yaitu perbedaan persepsi ketika melihat satu situasi. Kemudian dugaan akibat dari pengalaman masa lalu, jadi kita itu sering menduga-duga. Ketiga, penting tidak penting. 5, standar dan peraturan yang mengatur perilaku kita. Jadi artinya adalah kita ini menafsirkan segala sesuatu itu berdasarkan apa? Nah ini 5 aspek ini. Nah, kalau kita mau mengevaluasi diri kita supaya kita bisa resolusi yang baik, maka kita telusuri dulu, cek dulu, refleksikan. Tiap kali aku marah ini, aku nggak sabar ini, apa sih yang aku pikirkan? Ini penafsiran ini yang kemudian teliti. Ya. Apa pada umumnya yang membuat orang nggak sabar? Atau sebaliknya ya, kenapa kita nggak sabar? Apa? Ya, nah itu. Misalkan salah satu kita nggak sabar kenapa? Karena kita merasa kalau sampai kondisi atau situasi tidak berubah sekarang, ini bakal sesuatu yang bahaya. Jadi maunya cepat, misalnya seperti itu ya. Jadi kita telusuri. Nah, telusuri pikiran-pikiran yang membuat kita nggak sabar. Atau telusuri pikiran kita, kok kita sering nunda kerjaan. Telusuri pikiran kita, kalau kita itu sulit ngambil keputusan. Mau PDKT saja terlalu takut, misalkan gitu, ya. Apa? Gitu. Apa yang dibalik pikiran ini? Sekali lagi, Bapak Ibu dan teman-teman, kita manusia berdosa. Kita ini manusia berdosa. Wah, banyak pikiran-pikiran yang nggak pas. Dan kita mau terus dikoreksi oleh Tuhan dan firman Tuhan. Nah, tapi penjabaran ini, isi pikiran ini untuk mengoreksi seperti apa kita sebenarnya. Nah, ya seperti itu ya. Saya mesti berhenti dulu sebentar di sini. Mungkin ada yang mau Novi komentar atau seperti apa sebelum nanti bagian yang terakhir. Ya, sorry nih Kak, aku nggak bisa nyalain videonya karena sederhana hal. Sebenarnya sih dari aku mungkin belum ada respon yang spesifik. Nanti Kakak bisa selesaikan dulu karena kita ada keterbatasan waktu juga. Jadi aku persilakan dulu Kak Iis. Ya Kak. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin lanjutkan di next berikutnya.
Nah, kita penguatan yang mempengaruhi perilaku. Jadi kalau kita ini mengalami atau karakter kita yang sering menunda tadi itu apa gitu. Jangan-jangan perilaku kita ini atau perilaku kita sangat dipengaruhi oleh pengalaman langsung, misalkan ganjaran nyata, dukungan atau celaan sosial kita. Jadi modeling, evaluasi diri tentang perilaku diri kita di dalam pergumulan kita ya, memuji atau mencela diri dengan standar diri kita sendiri. Jadi artinya adalah apakah kita ini melakukan sesuatu, apa yang kita lakukan ini karena ada penguatan, ada dukungan oleh orang lain. Kalau misalkan ya sejak kecil kita ini sering menunda kerjaan, kenapa? Karena papa mama kita tidak terlalu dekat dengan kita, tidak terlalu mentoring. Jadi akhirnya tiap kali mau bikin PR, kita nunda-nunda, nggak ada yang marahin, nggak ada yang mendisiplin, lama-lama menjadi kebiasaan. Nah, kalau ternyata itu sudah kebiasaan sejak lama, karena itu pengalaman sejak lalu bahwa penundaan itu tidak apa-apa. Nah, itu yang membuat kita lakukan. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman bisa melihat ini ya. Jadi kita ini melakukan tingkah laku semacam itu karena mendapat dukungan tanda kutip dari siapa. Nah, itu yang kita perlu. Misalkan yang paling ekstrim ya. Kadang-kadang ada teman yang dia perokok. Dan dia tahu itu nggak sehat. Dia orang Kristen ya. Tahu perokok nggak sehat. Tetapi dia sulit sekali lepas. Kenapa? Karena ternyata si anak mahasiswa ini dia bergaulnya dengan semua teman-temannya yang perokok. Ya nggak kaget kalau dia akhirnya dia sadar itu nggak baik, tetapi dia nggak bisa lepas karena teman-temannya seperti itu, gitu. Termasuk nyontek juga untuk mahasiswa. Ya, jadi waktu kita ini mengevaluasi bagaimana karakter kita ini, nah kita ini sebenarnya karakter itu lahir dari mana, dan kita mesti mencari supaya kita ini betul-betul punya lingkungan yang sehat, supaya perilaku kita pun jadi sehat ya. Kalau misalkan kalau kita ketemu dengan teman-teman orang-orang yang gampang sekali mengeluh dan akhirnya kita juga sering mengeluh dan kita pun tidak sehat ya. Jadi kita bergaul dengan teman-teman yang punya lingkup yang sering mengucap syukur ya. Nah, itu akan melahirkan. Atau kita ini mengalami misalkan teman-teman yang alumni kondisi ini sulit, kemudian kita ada yang mengeluh, kenapa sih Tuhan kok izinkan kondisi ekonomi sulit berkepanjangan semacam ini, bisa begitu. Wah, Tuhan enggak mengasihi kita, dan kemudian ketemu orang yang sama, ya memang Tuhan tuh enggak peduli, jangan-jangan mungkin enggak ada Tuhan. Nah, kalau percakapan itu, maka membuat kita akhirnya apa? Akhirnya mungkin kita tidak suka berdoa atau enggak suka beribadah, bisa jadi begitu. Nah, ini kita perlu waspada, ya. Oke, sekarang kita lihat berikutnya karena waktu saya akan percepat. Nah, kita mesti cek juga apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan self-esteem kita. Next. Nah, kita perlu cek sebenarnya faktor-faktor apa yang mempengaruhi pertumbuhan self-esteem atau self-esteem, perasaan menghargai diri tadi itu ya. Kenapa? Karena pribadi yang sehat itu kan self-love. Orang itu self-love itu modal dasarnya self-esteem, yaitu bisa menghargai diri sendiri. Nah, saya ingin bagian terakhir ini adalah kita sama-sama cek. Ini tidak butuh waktu banyak, tetapi ini loh, siapa yang gampang sekali mempengaruhi self-esteem kita. Ya, membuat kita merasa diri berharga, membuat kita semangat, membuat kita ini bisa melakukan dengan hal baik. Yang pertama adalah orang tua. Orang tua itu memiliki landasan luar biasa kokohnya. Yang kedua adalah orang-orang terdekat. Ketika orang-orang yang terdekat dapat menciptakan rasa aman, saling mendukung, menghargai usaha, dan hasil yang dicapai, maka terbentuk self-esteem yang sehat. Jadi yang kedua ini adalah orang dekat yang penting. Oke, next, ketiga. Pencapaian prestasi. Seorang yang mencapai keberhasilan, menciptakan keyakinan bahwa ia mampu, dan ini bibit pengembangan self-esteem dan sebaliknya. Jadi pencapaian
prestasi. Ini membuat kita makin percaya diri, makin membuat kita self love, makin kita bisa berbagi hidup buat orang lain. Itu ketiga. Yang keempat, diri kita sendiri. Kita dapat memilih untuk memiliki self esteem sehat atau tidak. Kita sendiri memilih. Kita jangan membiarkan diri sendiri terpuruk gitu. Kok aku nggak bisa ya, kok aku elek ya, kok aku ini miskin ya. Kalau itu terjadi, itu membuat kita itu makin tidak bisa, self esteemnya rendah, self love-nya rendah, dan akhirnya sulit mengucap syukur. Dan akhirnya ya makin sulit untuk bisa berkembang. Dan kemudian muncullah karakter-karakter yang buruk, penuh khawatir, penuh dengan kemarahan, tidak sabar, atau kita jadi iri hati. Dan akhirnya Pak, maka kita tidak bisa mengerjakan hal baik di kemudian hari. Dan berikutnya yang kelima, yang mempengaruhi adalah pembimbing rohani, guru, dan pelatih. Pembimbing rohani, guru, dan pelatih memiliki potensi membangun dan menghancurkan self esteem dengan memberi kesempatan anak untuk menunjukkan kemampuannya dan memberi dorongan untuk berprestasi. Jadi artinya seperti apa? Pembimbing rohani, guru, dan pelatih itu penting berpengaruh kepada kita. Jadi kalau begitu apa? Kita mesti memilih, tanda kutip betul-betul memilih ya, siapa yang menjadi orang-orang rohani yang mendukung teman-teman. Kalau ternyata guru spiritualitas kita ya, guru rohani kita ini siapa gitu. Kalau orang itu akan menjadi penentu kita ini punya tingkah laku seperti apa, karena pendapat mereka berpengaruh kepada kita. Karena ya itu sebagai sosok-sosok rohani atau guru atau pelatih itu adalah yang berpengaruh. Nah, apakah kita orang dewasa tetap dipengaruhi oleh mereka? Ya, paling tidak ya semakin kita makin usia bertambah, mungkin tidak semuanya, tapi paling tidak orang-orang dekat itu seperti apa. Jadi sekali lagi pilihlah teman. Ini musim Bapak Ibu, teman-teman yang sudah senior ini kadang-kadang kan punya banyak reuni-reuni nih ya. Nah, akhir tahun ini mungkin masih sudah ada reuni. Mari pilih tempat teman-teman reuni. Karena sangat berbeda zaman, sangat beda pengaruh. Mari kita memilih supaya kita bisa membangun pribadi yang sehat. Ya. Nah, sebagai bagian yang terakhir, sebagai penutup, mari kita lihat slide ini. Saya mengutip punyanya Helen Keller ini, menurut saya bagus luar biasa ya. Dia berkata, character cannot be developed in easy and quiet. Only through experience of trial and suffering can the soul be strengthened. Vision clear, ambition inspired, and success achieved. Artinya adalah karakter ini cannot develop, tidak dapat itu berkembang itu dengan mudah dan tenang-tenang saja. Tidak. Melalui pengalaman, pergumulan, mungkin juga penderitaan, ya, baru jiwa kita ini makin kuat, visi kita makin jelas, visi kita, ambisi kita ini terinspirasi, dan kita bisa sukses. Artinya adalah berproses. Dan sekali lagi kutipan di sebelah kanan saya menulis pada Selasa yang lalu juga saya kutip, it doesn't matter how slow you go as long as you don't stop. Ini penting sekali. Seberapa kita lambat mengalami perubahan karakter kita, tetapi yang penting jangan berhenti. Kenapa nggak berhenti? Kembali seperti firman Tuhan katakan, Tuhan tuh mau kita makin hari karakternya makin sehat, makin penuh sukacita Tuhan, makin hidup berbagi, makin bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu karakter yang baik. Jadi karakter-karakter yang akhirnya karakter yang suka menunda, karakter-karakter yang kemudian kita ini jadi pemalas, karakter-karakter kita itu sikapnya ini tidak produktif gitu ya, suka hal-hal yang jadi tindakan kita tidak membangun. Nah itu bisa membuat kita seperti apa? Nah, kita perlu sadar bahwa itu Tuhan tidak suka dan kita berproses. Nah, sebelum kita tutup, kuncinya apa? Kuncinya di mana? Kuncinya adalah ketika kita kembali lagi,
yaitu memiliki hidup rohani yang sehat. Nah, kalau gitu hidup rohani yang sehat seperti apa sebagai modal semuanya pertumbuhan yang lain. Nah, Selasa depan saya akan membahas lebih jauh di refleksi resolusi tahun depan adalah memiliki rohani yang lebih sehat. Saya menunggu Selasa depan Bapak Ibu teman-teman bisa bergabung dengan kami di channel ini. Ya, baik, sampai sekian saya kembali kepada Novi. Oke, thank you Kak Is. Sebelum kakak ngasih kesimpulan dan menutup kita dalam doa, maksudnya ada bagian yang akhirnya makin meyakini aku gitu sih, makin meyakini ya. Jadi sebenarnya tuh aku punya pemikiran dan aku juga sebenarnya nggak suka sama orang yang suka ngomong gini loh, kayak aku tuh anaknya emang begini gitu. Kalau menurut aku sih, aku nggak suka sama orang yang ngomong kayak gitu. Dia kayak udah melabelkan dirinya bahwa dia itu misalnya pemarah, dia itu misalnya kayak apa namanya emosian kayak gitu. Yang akhirnya membuat kita ngelihat bahwa please terima dong kelemahan aku ini karena aku nggak mau berubah gitu. Jadi konsep aku sih ini nggak tahu ya, kakak mungkin bisa membenarkan juga konsepnya ya. Kalau konsep aku adalah menerima itu tuh tentang menerima kelemahan itu bukan tentang aku menerima kejelekan dia yang tidak mau berubah gitu. Tapi misalnya dia mau berubah dan itu kan butuh waktu ya, butuh proses. Nah di masa-masa proses itu akhirnya aku bisa menerima dia gitu kan, tapi kan dia mau belajar lebih baik gitu, bukan karena aku punya temannya dia selalu ngomong gini, ya kamu makanya terima aku apa adanya dong. Lah mohon maaf nih, ini namanya bukan terima apa adanya, karena yang akhirnya nanti aku jadi yang ikut kayak dia gitu. Nah kecuali kalau kamu mau berubah dan kamu butuh waktu untuk proses itu, ya aku mau menerima itu gitu, sampai akhirnya nanti ya udah gitu kita sama-sama bertumbuh. Karena menurutku pertumbuhan itu ya seperti itu, mau berubah lah ya kalau dia bisa dibilang gitu. Karena kalau dia udah nge-labelin aku tuh orangnya begini, aku tuh orangnya begitu, kayak nyuruh aku untuk menerima kejelekan dia yang dimana dia sendiri nggak mau berjuang untuk lebih baik. Betul nggak sih? Ya, betul. Ya, dan itu bagian dari kalau diteliti dari yang tadi, ya itu bisa jadi karena dia sudah menafsirkan dirinya bahwa dia tidak berubah. Itu cara dia menafsirkan. Dan betul, setuju sekali Novi bahwa di antara kita ini jauh-jauh dari yang sempurna ya, jauh dari yang sempurna. Tetapi janji firman Tuhan itu jelas banget, Roma 8:29, bahwa kita itu akan menjadi serupa begitu. Jadi itu sebuah pengharapan, sebuah sukacita, keyakinan pasti bisa berubah bersama Tuhan. Ya, Novi, thank you responnya. Thank you guys. Jadi aku makin meyakini bahwa pemikiran aku nggak salah. Jadi kayaknya benar ya. Ya. Oke. Sebelum kita mengakhiri, mungkin kakak ada satu statement terakhir sebagai penutup yang mau disampaikan dan meminta Kak Is juga menutup kita dalam doa untuk siaran kita hari ini ya. Silakan Kak. Baik, thank you. Sebelum saya memberi kesimpulan, ternyata ada yang bergabung di sini Ibu Intan Binti. Aduh, kapan-kapan bisa diundang itu Ibu Intan Binti. Oh, boleh. Asal kecatat namanya. Dosen dari Banjarmasin. Ibu Intan Binti baru say hello soalnya. Oke, Ibu Intan tunggu ya, kan kami hubungi untuk bisa share di sini. Beliau luar biasa sekali pengalaman mengajar dan pengalaman berorganisasi. Baik, saya akan simpulkan seperti apa. Jadi sekali lagi kita rindu tahun depan kita makin baik ya, makin sehat di semua di semua aspek, fisik sehat, emosi sehat, kepribadian sehat. Ini tiga ini, dan Selasa depan kita membahas rohani yang sehat. Kemudian yang terakhir 5 relasi yang sehat, dari semuanya nggak pernah lepas satu-satu, itu satu kait, semua saling berkait. Itu sebabnya saya merindukan Bapak Ibu teman-teman bisa bergabung, memberikan channel ini juga dibagikan kepada teman supaya bisa bergabung. Thank you. Ini Ibu Intan Binti sudah memberikan respon, senang bisa gabung. Thank you Ibu Intan. Oke, mari kita akan tutup. Setelah itu Novi saya berikan nomor kontaknya. Oke. Baik, mari kita berdoa penutup sama-sama. Bapak, terima kasih untuk sesi malam ini. Biarlah ini menjadi bagian yang sama-sama kami bisa refleksi, bisa membuat resolusi yang makin baik. Kami rindu ya Tuhan bahwa tiap-tiap kami sebagai orang percaya
hidup kami, emosi kami, karakter kami, rohani kami, relasi kami makin hari makin sehat dan hidup kami menjadi serupa Kristus. Mohon Tuhan berbelas kasihan dan menolong kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa supaya channel ini sungguh kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk Novi, terima kasih untuk program ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, dan sebelum aku dan Kak Iis akan undur diri dari layar kaca teman-teman, mengingatkan bahwa besok juga kita akan ada siaran, yaitu Sejenak Menikmati Sabda yang akan dilayani oleh Kak Sabto. Dia adalah staf dari Jakarta. Ini akan ngomongin tentang joy in pandemic. Nah, jadi mengajak teman-teman semua untuk bergabung dalam siaran renungan untuk besok hari, pada siang hari, pada pukul 1 hingga 1:10 WIB. Dan kita boleh sama-sama menikmati renungan singkat ini. Dan malamnya kita nggak akan ada siaran Banyol lagi, karena Banyol akan ada lagi di tahun depan. Oke, dan saatnya aku bersama dengan Kak Iis akan undur diri dari layar kaca teman-teman. Dan sampai jumpa di siaran selanjutnya. Bye-bye!